قصارا وسودان الكرسي حيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تحديدا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم يزله ترى أنواع من بحره وبذله إلى نهاية تمام نعمه ولما اشتد بها الطرق بنصر رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن عبده بتمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Taruhin depan, taruhin depan, ya depan aja. صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
والوالدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلوا على النبي محمد. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah dengan maulid Nabi yang maulid tiba Nabi Muhammad SAW kita bersama-sama semoga menjadi saksi buat kita semua bahwa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Nabi Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita beranjak ke acara inti dari mana Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Yang pertama ada Kiai Haji Romo Muhammad Ali Hasim, yang mana beliau merupakan pimpinan juga di sini, pengurus pondok pesantren Darul Madinah Nazimiyah. Dan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syahidul Ismail. Untuk poin bahwa meneladani akhlak Rasulullah sekaligus spirit untuk meningkatkan ketakwaan. Kata baginda Nabi, siapa yang ingin man ahabba ayatuna akraman nas falyataqilah, siapa yang pengen jadi manusia yang paling mulia, tentu mulia di mana Pak? Di sisi Allah. Falyataqilah, takwa. Takwa itulah yang dengan spiritnya dengan cinta Allah, cinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya singkat jadi hikmah bahan perenungan buat kita semua. Mungkin masih banyak sekali kekurangan dari saya pribadi. Namun demikian saya mohon maaf atas kedepannya. Ini Rasulullah Mustaqim. Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Salam masih ada guru kita Muhammad Ali Hasim. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih kepada Haji Ismail yang menyampaikan pagi hasanahnya yang sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa kita bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita lanjut ke majelis hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Ali Hasim. Kepada beliau waktu dan kehormatan saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh rahmah, yaitu Ponpes Darul Madinah. Tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan buat diri kita, buat penerus kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Syekh Birni, Kiai Haji Syahid Ismail dan Kiai Haji Sodi beserta keluarga yang senantiasa membimbing kita di Ponpes Darul Madinah.
para habaib, para kiai, para syekhi, para murabbi yang saya hormati, tema kita adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit telah dibahas oleh Kiai Haji Shahid Ismail. Baik, saya senang kepada adik-adik yang telah hadir. Ada yang kelas 1 SD, coba tunjuk tangan. Ada yang kelas 2 SD atau ibtidaiyah. Kelas 3 ada nggak? Kelas 3 SD, kelas 4. Oh ya. Atau teman-teman yang sudah ngaji di Darul Madinah ada, tolong tunjuk tangan adik-adik yang ngaji di Darul Madinah. Insyaallah lebih dari 10 orang yang ngaji di sini ya. Mudah-mudahan dari 10 orang ini kita ke depan bisa menyebarkan spirit akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari titik Darul Madinah, kita mengenal Rasulullah. Kita tahu siapa bapak, ibu, kakek Rasulullah. Bagaimana proses Rasulullah itu lahir, bagaimana Rasulullah itu menyebarkan Islam, bagaimana Rasulullah itu tidak penuh dengan kontroversi. Baik, yang pertama adik-adik. Adik-adik punya idola nggak? Kenal namanya Doraemon, kenal namanya Naruto, kenal namanya Superman, kenal namanya Batman. Batman itu hebat, jubahnya besar, tapi dia pakai celana daun di luar. Betul nggak adik-adik? Kenal Naruto, hebat, dia bisa terbang, bisa melompat 3 meter, tapi dia rambutnya tidak bisa disisir. Ada kelemahannya nggak adik-adik? Ada kelemahannya. Itu kalau kita hanya idola kepada manusia. Para mahasiswa demen drakor. Wow, dulu ada namanya Meteor Garden yang luar biasa. Tomingse kita menjadi idola. Dari SMP, SMA, kuliah suka Tomingse. Wow, sampai rambutnya itu gaya-gayanya ditiru semua oleh pemuda-pemudi. Nah, itu yang merasa nyengir-nyengir aja itu. Nah, sekarang drakor ganti lagi namanya Lee Min Ho. Wow, sampai aplikasi Face itu seakan-akan kita mirip dengan Lee Min Ho. Itu Masya Allah banyak sekali orang anak muda yang sekarang mengidolakan yang tidak sesuai. Tapi yuk kita lihat, meneladani akhlak Rasulullah. Siapakah Rasulullah? Apa dan bagaimana Rasulullah menyebarkan? Rasulullah itu basyarun nakal. Rasulullah bukan malaikat, Rasulullah sama kayak kita. Rasulullah mempunyai tangan, mempunyai mulut, mempunyai mata. Rasulullah tidur, tapi tidurnya Rasulullah hatinya subhanallah gak tidur. Rohaninya selalu tidak pernah tidur. Adik-adik tidur? Tidur gak deh? Tidur gak sih jawab? Jawab gak? Tidur gak? Tidur. Tiba-tiba ada suara HP, bangun gak? Bangun. Tiba-tiba ada suara azan. As-salatu khairum minan naum. Bangun gak? Bangun gak? Bangun gak? HP bangun gak? Nah, itu artinya apa? Kita itu terdiri dari 2 materi, yaitu jasadi dan ruhani. Jasadi udah tidur aja, udah sholat, udah tahun-tahun, tidur. Rohani nih, pengen banget nih. Tapi kata jasad, besok kerja, tidur. Nah, kita ada perlawanan di situ. Ada dialog, ada dialektis, ya kan? Nih, adik-adik kita lihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu dulu adik-adik ya, kita tahu kan? Nabi Muhammad itu walamma tamma min hamlihi syarani ala ashhuril aqwalil madwiyah. Ulangin. Walamma tamma min hamlihi syarani, usia 2 bulan Nabi Muhammad ditinggal oleh bapaknya. Ibunya lagi hamil, Masya Allah, Siti Aminah. Siti Aminah itu baru nikah beberapa hari. Nok, sayanya mau jualan. Kemana kakak? Saya mau jualan di Syam. Syam itu Syria sekarang. Hati-hati kakak udah. Wah, ini malam pertama itu. Wah, karena tadi cerita Nur, saya cerita Nur juga. Begitu masuk ke kamar, Masya Allah, Aminah cantik dan Masya Allah, gak ada yang ngalahin. Tetapi ingat,
Nabi Muhammad proses lahirnya tidak seperti kita, masuk 3 ons, keluar 3 kilo. Bener gak? Bener gak? Nabi Muhammad enggak, tapi dia dari nur. Makanya tadi dibaca itu di Maulid Dibai itu di situ. Anquluhu fi hadhil lailati ila batni ummihi masrura. Bagaimana nur ini anquluhu ngaliatan sapa ingsun ing nur kemana fi batnihi ing dalem wetenge ibune Nabi Muhammad. Jadi nur itu gelondongan itu begitu Abdullah masuk padang terang kamarnya. Kalau kita kan gelap ya. Makanya namanya gini, hitam-hitam saja. Nabi Muhammad enggak, begitu masuk Abdullah penuh dengan nur. Naqalahu ila nuri fi batni. Nur itu dipindah ke dalam perutnya Siti Aminah. Itu kata Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada kan seperti itu? Ya. Kemudian ya udah Aminah, saya mau berangkat dengan rombongan ke Syam, Syria sekarang. Baik, tekluk, naik onta, ronceng gitu kan? Naik onta nih. Sebulan, 3 bulan, 4 bulan, jadi Bang Toyib 2 kali lebaran gak pulang. Begitu pulang, Aminah keluar. Abdullah. Nyari siapa Aminah? Saya nyari kakak Abdullah, saya sedang hamil 2 bulan. Ternyata begitu dicari kedatangannya, adik-adik, Abdullah itu tidak ada. Makanya walamma tamma min hamli syarani ala ashhuril aqwaliyah tuwfiya bil madinatil munawwaru Abu Abdullah. Bagaimana begitu pulang dari Syam, Syria, perbatasan Madinah, beliau meninggal dunia dan dikubur di Madinah. Tuwfiya dan kubur fi Madinah di dalam Madinah. Sopo abuhu bapai siapa Nabi Muhammad Abdullah nyatanya Sayyid Abdullah itu. Jadi anak-anaknya harus tahu Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad makan, ada makan nggak? Makan. Kalau sudah kenyang berhenti apa nambah? Nambah atau berhenti? Beri. Kalau sudah makan, sekarang kamu makan snack. Nanti kalau ada makan siang makan nggak? Wah, padahal makanlah secukupnya. Nabi Muhammad nggak seperti itu. Beri itu tidur. Nabi Muhammad tidur, tidurnya beri gempa 8,3 skala Richter. Wah, nggak bangun. Bangunnya 1 ya, pasangannya nangis sudah bangun. Artinya gini, Nabi Muhammad itu sosok yang paling sempurna. Jadi adik-adik sekarang kalau ditanya siapa idolanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Saya guru Nabi Muhammad, ana bu'itsu mu'alliman. Saya diutus untuk mengajar. Siapa muridnya? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad. Saya pejabat, saya diplomat. Nabi Muhammad diplomat. Nabi Muhammad bagaimana dia bisa bernegosiasi ila Syam dengan negara Syam pada saat itu. Saya suami harus tolak tegas. Nanti lihat Nabi Muhammad panggil istrinya, ya Humairah, wahai wanita yang kemerah-merahan. Ada ibu-ibu yang manggil suaminya ayang-ayangku. Nggak ada. Di teman-teman anak mahasiswa nih kalau pacaran, ayang lagi di mana? Udah nikah baru setahun masih ayang. Beb di mana? 3 tahun. Lu di mana? Kalau pulang balik mancing mulu. Artinya apa? Panggilan itu penting. Rasulullah mencontohkan itu, ya Humairah. Itu ya Humairah. Kita lihat Nabi Muhammad mendidik Ali usia 30 tahun pada saat itu. Nabi Muhammad disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali di rumah Baitul Arqam. Ali, ya Nabi, kamu tidur di tempat saya. Siap Nabi.
Ali anak muda. Padahal itu di depan rumahnya dikepung oleh Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu lainnya, Abu Gosok. Dikepung, tikus nggak bisa lewat, itu dikepung. Muhammad ini harus kita singkirkan dari Mekah. Setuju. Ketok palu. Wah, gitu kan kira-kira kapan itu kan. Dikepung. Ali, kamu yang paling muda, tidur di tempat tidur saya. Baik, ya Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Abu Bakar sama saya. Umar nanti nyusul ke Madinah. Baik ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengambil debu, pasir, dilemparkannya. Bismillah, semuanya tidur terlelap. Rasulullah naik unta sama Abu Bakar. Kemudian istirahat di Gua Thur. Di Gua Thur, Rasulullah nanti dulu, ada apa? Rasulullah jangan masuk, saya yang akan membersihkan Gua Thur. Dibersihin guanya. Ada lubang kecil, kecil seginilah kira-kira. Silakan Rasulullah masuk. Ya, Rasulullah masuk. Pada saat di Gua Thur itu Rasulullah selalu dikirim makanan oleh yang namanya Asma. Ditanya lah, Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kamu kok kelihatannya sedih? Kamu tidak mau meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kamu berat meninggalkan anak istrimu untuk ke Madinah. Enggak Rasulullah. Terus apa yang kamu bikin mukamu itu sedih? Mukamu itu berat meninggalkan Mekah. Ini Rasulullah, saya disekat kalajengking. Kalajengking, iya, kalajengking Arab. Kalajengking Arab yang bedanya apa kan? Ya emang di Arab bedanya betul. Sini kata Rasulullah. Langsung diambillah ludahnya Rasulullah. Sembuh seketika. Artinya apa? Rasulullah juga meludah. Ada ludahnya sama dengan kita. Tapi ludahnya Rasulullah obat. Ya, ludahnya kita makan pete baru. Baik. Setelah itu kita lihat, alhamdulillah di Indonesia banyak sekali acara Maulid Nabi yang dibaca macam-macam. Ada Adibai, ada Sintud Durur, ada apa lagi? Berzaji, ada satu lagi apa? Kaira Al-Bushairi, Adilami dan lain sebagainya. Semua bagus karena memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersaksi bagaimana menjelaskan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata berjanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi niswatin fi hadratil Qudsiyah. Bagaimana saat Rasulullah akan lahir, datanglah 3 perempuan. Yang pertama bernama Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang kedua bernama Asiyah, terus siapa satunya? Maryam. Yang kedua Maryam. Yang ketiga finiswatin khidrotil Qudsiyah, perempuan-perempuan yang bangsa langit. Wah, bidadari lah. Kalau zaman sekarang tuh didampingin oleh bidan, oleh dokter gitu. Nah, Rasulullah disampingin oleh Aisyah. Siapa? Aisyah, Asia, terus Maryam finiswatil khidrotil Qudsiyah. Kemudian lahirlah Rasulullah wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi fil ard, ya, rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Ada yang berjanji, wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Nabi Muhammad lahir adik-adik, tangan keduanya yadaihi fil ard wadi'an yadaihi fil ard, naruh di bumi. Rasahu ila sama'il aliyah, kepalanya mendengak ke langit.
Artinya apa? Nabi Muhammad sudah bersujud berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad lahir sudah dikhitan, wangi harum bagaikan minyak kasturi. Kita lahir buah darah, nangis gentir, bapaknya merokok. Alhamdulillah. Bener kamu? Bener kamu? Oh, itu lahiran itu sakit, jerit, keringat, darah, buah. Bapaknya merokok di pojok. Ya kurang lebih gitulah. Nabi Muhammad itu begitu lahir didampingin oleh Asia, didampingin oleh Maryam, didampingin oleh bidadari-bidadari lainnya. Terusannya wa khadhal mahadu qaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usala. Semua perempuan-perempuan tersebut membawa anaknya, membawa Nabi Muhammad, kemudian menjelaskan wa muhai disitulah Nabi Muhammad begitu lahir, yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi terang benderang. Nabi Muhammad begitu lahir membawa rahmah untuk orang beriman, tapi membawa bala untuk orang-orang kafir. Riwabalun Nabi Muhammad lahir itu membawa dua hal. Yang pertama maulidungka, bagaimana Nabi Muhammad itu lahir. Yang pertama membawa rahmah, yang kedua membawa bala, wabah. Untuk siapa? Orang-orang musyrik. Bagaimana api di Majusi? Api ada di Majusi. Sekarang daerah Iran mungkin ya, Tikrit itu api namanya api abadi. Adik-adik, apinya gak pernah mati. Kena hujan hidup, kena angin nggak goyang. Tapi kan kena angin goyang nggak? Itu nggak goyang ada. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, api itu mati semua seketika. Kursi-kursi kerajaan yang kokoh di Babilonia runtuh semua. Karena apa? Kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita ibu-ibu lagi lahir, bagi ngandung sebulan pengen buah mangga. Wah, ya kan suaminya, "Bang, bawain mangga." Namun gimana nyarinya? Ini musim apa? Duren kok nyarinya mangga. Pokoknya harus. Wah, itu kalau orang ngidam itu nggak bisa nggak harus, nggak bisa nggak, tapi harus. Malamnya nggak bisa tidur miring salah. Tidur melumah salah. Ya orang hamil kan, karena saya baru punya istri nih, maksudnya baru punya anak, jadi sedikit pengalaman cerita. Kalau saya ini kan udah lama nih, serba salah. Begitu, masya Allah ibu itu. Makanya kalau kita itu ada material, ada non material, ada dohir, ada batin. Tubuh kita itu materi pasti akan hancur. Ruh kita tidak akan hancur. Bahwa ruh itu urusannya Allah. Badan kita itu pasti akan hancur. Kita butuh makan itu untuk tubuh kita. Kita butuh makerot itu untuk tubuh kita. Kita butuh kiai, kita butuh ulama itu untuk ruh kita. Untuk ruh kita. Hubungan ruh dengan kiai itu, dengan ulama itu tidak dengan materi, tapi dengan keberkahan tersendiri. Kita kerja berangkat pagi, berangkat gelap, pulang gelap, karena kita dibayar oleh
Saya ngaji itu kan karena kebutuhan ruh saya, kebutuhan ruh saya. Itu. Nah, balik lagi saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, saya menekankan di sini. Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat kompleks. Mau dilihat dari apa saja pas. Nabi Muhammad jadi pemimpin, ya Nabi Muhammad pemimpin. Nabi Muhammad jadi kepala rumah tangga, ya Nabi Muhammad kepala rumah tangga. Nabi Muhammad sayang kepada anak kecil, ya sayang kepada Hasan Husain dan para yatim, anak yatim piatu. Itu. Coba kalau kita dicontohkan Nabi Isa, ya kan? Contoh keluarga Nabi Isa, bisa nggak jadi contoh? Bisa nggak? Oke gini, kucing nyontohnya ayam nyontohnya A. Kalau ayam suruh nyontoh kucing, yang nyontohin nggak punya otak. Kucing nyontohnya kucing, ayam nyontohnya ayam. Manusia nyontohnya manusia. Makanya Rasulullah itu basyarun nakal basyar. Malaikat kita nyontoh malaikat susah. Amah perempuan kagak lirik, amah laki-laki yang baik, amah duit tetap baik. Ya, benar nggak? Benar. Nah, itulah Nabi Muhammad, semuanya multi komplek. Mau dilihat dari mana? Nabi Muhammad luar biasa. Ada seorang pengarang buku namanya Michael Hart. Dia seorang orientalis. Dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Michael Hart. Dia meletakkan Nabi Muhammad SAW itu adalah nomor 1. Kata si Michael Hart, kenapa saya meletakkan Nabi Muhammad di nomor 1? Pertama, Nabi Muhammad itu datang untuk merubah tatanan sosial yang ada baik di Mekah dan mempersatukan dunia Arab dan mempersatukan seluruh dunia dengan apa? Kalimat La ilaha illallah Muhammadur satu itu. Yang kedua, dari kalimat tauhid itu Michael Hart mengatakan berkat adanya Nabi Muhammad itulah semua manusia berlaku baik, yaitu attitude, akhlak. Ya, akhlak. Islam menyebar. Bagaimana dulu sebelum ada Nabi Muhammad, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, sebelum lahir di abortus. Sekarang sudah lebih parah daripada itu. Ya kan? Makanya kalau punya anak dilahirkan ada 3 mengucapkan syukurnya. Pertama, alhamdulillah anak gue lahir. Yang kedua, Masya Allah. Yang ketiga, innalillahi gua pusingnya. Gitu, kelahiran anak ada 3 ucapan ya. Yang pertama, alhamdulillah. Kedua, Masya Allah. Ketiga, innalillahi. Baik, para hadirin hadirat yang saya hormati, kita hidup di zaman 4.0. Kita hidup di zaman 4.0, 4.0. Bagaimana teknologi sangat cepat sekali. Kalau dulu antara ustadz dan dukun beda tipis. Wah, sekarang lebih sulit bedain. Ada Instagram, sepak bola Indonesia kalah dengan Qatar. Ini nih harusnya diganti, jangan ini, pelatihnya kurang ajar, seharusnya PSSI mundur. Wah, banyak komentator kan? Ya kan? Banyak komentator kan? Jadi sekarang itu zaman 4.0, di mana semua orang bebas berbicara tapi tidak pada sebuah kapasitas. Paham maksudnya? Ya kan? Jari-jarimu itu di zaman 4.0 ini harus benar-benar sesuai dengan kepala, otakmu dan hatimu. Kamu bukan komentator sepak bola, kenapa kamu di game mengomentari sepak bola? Kamu bukan ahli politik, kamu bukan orang politik, kok kamu ikut nimbrung politik di Instagram, di medsos, itu kan? Semua orang merasa bisa, tidak satu orang pun yang merasa saya tidak bisa. Benar kan? 4.0. Jepang sekarang sudah memasuki 5.0. Teknologi memanusiakan manusia.
Jepang. Segala sesuatu dilayani oleh robot. Kita Indonesia, alhamdulillah, kita masih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencintai anak turunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, dengarkan ya. Nih, kalau kalian marhabanan, apa tadi Pak Khalul Qiyam, itu harus berdiri. Kan nanti ditanya, kenapa berdiri? Nah, nih saya kasih jawabannya. Ada waqti istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi, ya kan? Maulidihi syarifi fati a'immatun dawu riwayatin, bahwasanya pada saat dibacakan dzikri maulid itu lebih baik berdiri, demikian itu dawu riwayati, menurut beberapa riwayat kita harus berdiri. Kenapa adik-adik? Karena di dalam diri kita yang tadi sampai pakai sahih itu ada Rasulullah, di depan kita pun ada Rasulullah. Buktinya apa? Marhaban ya marhaban, terus apa? Ya nurul aini, terus apa? Assalamualaikum. Kak itu dekat atau jauh? Siapa yang bahasa Arab? Di sini ada yang bahasa Arab. Kak itu dekat atau jauh? Apa? Dekat. Kal mukhatabah, ya kan? Orang dekat. Artinya Assalamualaikum ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Rasulullah hadir di depan kita. Ya kan? Benar? Artinya Rasulullah ada depan kita, ada di diri kita. Hayatilah itu, maknailah itu. Luar biasa. Ya. Kenapa menangis? Saya menangis karena Rasulullah di depan kita. Hadza wa qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi syarifai a'immati dawu riwayah. Menurut para riwayah harus berdiri, itu lebih bagus. Di depan kita ada Rasulullah, saya duduk makan. Sopan enggak? Enggak kan? Ada Rasulullah kita ngupil, enggak sopan. Ada alasan aja nggak berani. Benar ya? Ya, itu. Kemudian apa lagi? Yang kedua, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini. Kita ingat ada Husaini, Hasan Husain. Bagaimana Husain dibantai di Karbala? Kita harus ingat itu. Rasulullah sayang sama Hasan Husain, tapi pegal kepalanya, bayangkan itu. Karena konflik politik gitu. Kalian gak sedih? Rasulullah ini Masya Allah lagi sholat ini, lagi ruku, Hasan Husain naik di punggungnya, dicium Hasan Husain, cucunya dipenggal di Karbala. Apa kalian gak sedih? Kenapa kalian lihat jadal Husain ini? Kalian membayangkan Husain Hasan mati dipenggal, satunya diracun di Madinah. Padahal itu bibirnya dicium oleh Rasulullah, pundaknya dicium Hasan Husain. Wa anda sayyidil arba'ah, anda itu nanti pemimpinnya orang-orang muda. Adik-adik harus kenal Hasan Husain ya. Gak apa-apa, kalian nanti bisa sangka apa, tapi Hasan Husain cucunya Rasulullah. Itu dibaca oleh kita. Kenapa kita gak menangis itu? Coba bayangkan, kita menjadi Hasan Husain. Hasan Husain datang ke Kufah, dia ingin kita pengen berdamai, tapi dia dibantai 70 orang. Dia gak bawa senjata sama sekali. Hasan kakaknya di Madinah jadi racun, mati. Bibirnya pernah dicium Rasulullah, badannya pernah dipeluk Rasulullah, mati. Orang Islam. Kenapa kita gak menangis pada saat marhaban jaddal Husain? Bayangkan itu bos. Kita ingat bapak kita aja dulu, Masya Allah, bapak gua ini beca untuk kuliah, untuk sekolah. Ada yang manggul beras, adik-adik bapaknya tuh manggul beras. Adik-adiknya sekolah bolos. Coba bayangkan bapakmu itu loh. Kalian yang kuliah di UIN, yang di Unpad, yang di Budi Luhur, bayangkan orang tuamu itu loh di kampung. Tiap malam nangis berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan anak gua lulus di kampusnya. Anaknya di sini nongkrong di exchange, bisa Starbucks. Kurang aja loh.
Bayangkan imagination of image itu bagaimana bisa merubah diri kita. Ayo mulai sekarang kita sudah kenal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah hadir di depan kita. Jadal Husaini, mbahnya Hasan Husain. Kita bayangkan Husaini itu dipenggal kepala Karbala, satunya diracun di Madinah. Padahal bibir Rasulullah itu pernah mencium pipinya. Rasulullah sholat lama sekali sujud sampai dikira mendapatkan wahyu. Padahal bukan. Hasan Husain sedang bermain. Rasulullah pernah suatu ketika lagi khutbah, dia Rasulullah nengok ke kanan kiri, nengok kanan kiri. Sahabat tanya, ada apa wahai Rasulullah? Hasan Husain sedang bermain di luar. Cintanya Rasulullah kepada Hasan tenang, tapi turunnya Hasan Husain pindah ke Karbala, dari Karbala pindah ke Yaman, dari Yaman pindah ke Nusantara. Hasilnya adalah Sinteturor berjanji adiba kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi. Paham ya? Itulah sejarahnya kita. Jadi Maulid Nabi itu bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan lain sebagainya. Ada yang pernah kenal namanya Abu Lahab? Kenal? Pernah dengar? Jujur, pernah nggak? Jawab, pernah nggak? Pernah nggak? Dengar Abu Lahab pernah nggak? Pernah? Ada yang tahu? Ada. Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu Abu Lahab? Tunjuk tangan aja. Nggak apa-apa. Siapa yang tahu? Siapa? Pernah dengar nggak? Pernah. Anak-anak teman-teman mahasiswa pernah dengar yang namanya Abu Lahab? Pernah nggak? Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, tapi dia salah satu gembong yang pada saat itu akan membunuh Nabi Muhammad SAW di malam hijrah. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, ini Muhammad lama-lama kurang ajar. Udah, empesin aja. Gimana cara empesin? Nanti malam kita kepung di Darul Arqam. Siap, berangkat, berangkat. Nah, itu Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menjawab, tabbat yada Nabi Lahab. Ulangi, tabbat Yada. itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab itu udah pasti masuk neraka, ya. Udah pasti itu. Ayo bangga istri-istrinya. Tapi berkat Abu Lahab senang atas kelahirannya baginda Rasulullah SAW, Abu Lahab setiap hari Senin itu dikorting siksanya di neraka. Kenapa? Karena senang. Senangnya apa? Dibuktikan bahwa namanya senang dibuktikan. Aku cinta padamu, maka aku ikat kau dengan Bismillah. Benar. Aku cinta padamu, aku ikat kau dengan apa? Dengan lilin. Kalau bisa dengan Bismillah baru halal. Nabi Adam dulu suka sama Hawa. Begitu bangun tidur, siapa itu terang-terang? Ya Allah, siapa itu? Itu Hawa dari tulang rusukmu. Wah, tertarik. Kan karena belum ada orang tuh, 2 orang Hawa sama Adam. Mau megang, kata Allah, hei Adam, datang sih, jangan pegang. Kenapa Allah? Itu perempuan, dia tahu saya pengen megang, dia cantik. Jangan, nikahin dulu. Nikah. Caranya gimana? Sholawat ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Siapa Muhammad? Itu gurunya loh. Alal arsy, sudah di atas arsy. Gimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Sah nikah, sah. Nah ini turunan Nabi Adam semua ini. Ini turunannya akhirnya. Itu nikahnya pakai sholawat gitu. Nikahnya. Kata salah satu cerita. Kenapa balik lagi Abu Lahab itu diringankan pada saat hari Senin? Perjanji mengatakan wa arda'athu ummuhu ayyaman wa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah. Ibunya menyusui, ibunya Muhammad Aminah beberapa hari. Fa arda'athu mongko nyusui sop ing anak. Siapa yang nyusui? Sapa Suwaibatul Aslamiyah, Suwaibatul Aslamiyah. Makanya pada saat sesuai adat yang ada disusui. Ada yang satu lagi yang kurang, Suwaibatul Aslamiyah itu nggak ada di sejarah. Tapi di berjanji itu diceritakan.
Apa dalilnya? Wardu'athu ummuhu ayyaman wardu'athu Thwaibatul Azlamiyah. Ini enggak titik, diterusin allati a'taqaha Abu Lahbi khina ilda miladihi sallallahu alaihi wasallam bi busyra. Bagaimana sangat senangnya Abu Lahab khina wafathu miladihi, di saat kelahiran Nabi Muhammad, sehingga kamu Suwaibah, saya merdekakan kamu sebagai bukti bibusyra, sebagai senangnya saya kelahirannya Muhammad sallallahu alaihi. Abu Lahab adik-adik yang sudah pasti tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu disisa di neraka. Tapi hari Senin istirahat, kipas-kipas, pakai AC. Itu Abu Lahab. Kenapa? Karena senang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini akan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Abu Lahab gak beriman, kita beriman. Abu Lahab tidak sholat, kita sholat 5 waktu. Belum bahagia kok dia. Masa iya kita minta syafaatnya Rasulullah? Minta dong. Benar? Baik. Tadi Yusuf Ismail mengatakan bagaimana ruh itu, bagaimana nur itu sudah diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam At-Tibai, tolong koreksi kalau saya salah. Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi unilu a'lal maratib. Nah, malaikat tanya Qila pertama itu qawail as-sawail. Itu orang yang bertanya. Siapa yang bertanya? Malaikat. Malaikat ini rengkel kayaknya murmunya. Lagi jalan-jalan, lagi tawaf. A'lal arsy, di atas arsy. Dia melihat cahaya banyak banget. Gede. Qila huwa Adam. Qila tidak sama malaikat Adam ikut nurnya Adam. Kata malaikat, ya Allah, ini nurnya Adam. Kata Allah, qala Adamu bihi unilu a'lal maratib. Qala dawuh sama Allah, Adamu tapi Nabi Adam iku bihi sebab nur a'lal maratib, itu mencapai derajat yang tinggi berkat nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam itu bisa pintar unilu a'lal maratib. Itu kata Ad-Dibai. Malaikat nanya lagi, qila huwa Nuh. Ya Allah, kalau bukan Adam, jangan-jangan ini nurnya Nuh. Qala Nuh bihi yanju minal gharaq wal fluq. Kata Allah, Nuh itu selamat dari banjir karena nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Ibrahim. Jangan-jangan ini nurnya Ibrahim. Malaikat nanya, murung rengkel lah pokoknya malaikat. Kata Dibai ini saya ngomong, kata Dibai ya. Bukan kata saya loh, saya Dibai. Itu. Qila huwa Ibrahim qala bihi taqumu hujjatahu ila ibaril asnami wal tawaqib. Bagaimana kata Allah, bukan Ibrahim. Ini Ibrahim bisa berdialektik, bisa dialog, bisa berpikir apakah kawakib bintang-bintang itu Tuhan saya atau tidak, itu karena nurnya Muhammad. Terus siapa sih? Qila wa Isa. Ini Isa, bukan Isa kata Allah. Justru Isa wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, kata Allah, justru Isa lah nanti mubasyiran yang akan mengumumkan miyati min ba'di ismuhu Ahmad, akan ada Rasul setelah saya bernama Ahmad. Baik, kalau kita baca Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Duror, semuanya itu adalah ghairul aqli, mustahil, benar kan? Tapi itu karena cinta. Orang cinta itu jangan diukur dengan akal. Jangan diukur dengan akal. Gak bakal ketemu. Aku cinta padamu akan seberangi lautan samudra meskipun saya dengan jalan kaki di atas laut. Wow, itu orang cinta. Jangan disalahkan. Namanya cinta.
cinta khairul anfiyah itu nggak masuk akal. Tapi kalau cintanya itu masuk akal, kayak jalan tinggi pada jalan di atas air. Nggak, artinya syaknya Imam Ja'far al-Barzanji, syaknya Abdurrahman ad-Dibai, syaknya Habib Anis melahirkan Singgit Duror, syaknya cintanya Syekh Ja'far al-Barzanji melahirkan al-Barzanji, syaknya cintanya rindunya Syekh Abdurrahman melahirkan ad-Dibai, cintanya Khalil Gibran melahirkan sayap-sayap panah. Wah, bener gak? Cintanya kalian melahirkan apa? Ya melahirkan anak gitu loh. Ya, itu melahirkan anak yang belum punya anak, melahirkan apa? Melahirkan coretan dinding. Wah, goresan pena. Baik, kita kembali lagi. Para adik-adik, para ibu-ibu, para mahasiswa, syekh murabbi yang hadir di sini, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu maha sempurna. Dilihat dari samping bagus, dilihat dari belakang bagus, dilihat dari depan bagus. Fulan Berry misalnya lagi jalan bagus, ya kan? Lagi sumbangan bagus, lagi tidur dengkur. Contoh. Baik, sebagai penutup, suatu ketika bumi ini digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih besar tsunami, lebih besar daripada tsunami di Fukushima. Di mana Fukushima? Jepang. Pada saat itu 2012 kalau tidak salah, digempa besar di Fukushima. Setelah itu reaktor nuklir aktif sampai sekarang masih aktif. Tapi orang Jepang tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja. Biasa orang susah, biasa berjuang. Kita santri. Biasa makan pakai kangkung, benar. Biasa makan pakai tahu. Lah datang ayam ya nambah. Datang rendang ya nambah. Kita santri biasa susah, tidur di emperan masjid, tidur kita biasa di masjid, tidur di musola, langsung di hotel pulas. Bener gak? Benar. Nabi Muhammad 2 bulan ditinggal wafat bapaknya, diambil oleh pamannya Abu Thalib, dibawa ke Sam, diramal oleh Bukhairah. Nabi Muhammad itu mubasyiron, yang mengumumkan itu bukan dirinya. Kalau gua ngumumin, nih gua caleg DPR RI pilih nomor 1, siapa yang ngumumin? Gua calon bupati, siapa yang ngumumin? Gua calon kepala desa, siapa yang ngumumin? Nabi Muhammad enggak. Yang ngumumin itu alam semesta, orang lain, lintas keimanan. Bukhairah, pedagang, ini anak kecil siapa? Ini anak saya. Bohong kamu, ini bukan anakmu. Loh, kenapa? Ini anak khotamun nabiyina, pungkasannya para nabi. Ini bapaknya udah meninggal. Kok Anda tahu? Begitu anak ini jalan, semua pepohonan merunduk, awan mengikuti. Ya kan? Itu masuk akal nggak? Enggak. Ini yang kemudian dinamakan sebelum menjadi nabi. Itu batu-batuan ikut Rasulullah. Awan mengikut. Jadi nggak kena terik matahari, hujan nggak kena karena dilindungi semua. Itu yang orang ini calon jadi nabi. Calon jadi nabi. Yang memproklamirkan siapa? Pendeta, orang lain, keimanan lain. Benar kan? Ada sejarahnya? Ada. Yang kedua, fenomena alam. Pada saat Nabi Muhammad lahir, riwa balun membawa bencana dan membawa rahmat. Apa rahmatnya? Buah-buahan yang belum saatnya tumbuh, kata berjanji semuanya tumbuh. Belum musim ersem durian tumbuh. Itu karena Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghanguskan bumi ini. Dipanggil satu-satu. Fir'aun, ngumpet di pojok Fir'aun. Namrud, ngumpet di gua.
Siapa lagi? Pemimpin yang sombong-sombong, ngumpet semua. Ayo bangun, 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 kata Allah. Ngumpet semua. Semua bangun akhirnya. Kita mau kemana ini ya? Ayo kita ke Nabi Adam. Nabi Adam itu bapaknya para bapak. Adam, Nabi Allah Adam, kenapa? Saya butuh pertolongan di hari ini. Jangan ke saya. Kenapa? Saya malu, punya dosa satu. Punya dosa? Apa dosanya? Makan buah khuldi. Coba ke yang lain. Ayo. Kemana? Nuh. Oh ke Nuh. Balik cari Nuh. Di mana? Ada Nabi Nuh. Nuh maksudnya ada apa? Nuh, saya pengen tolong kita ini mau dibawa kemana? Kata Nuh, jangan ke saya. Kenapa? Istri saya, anak saya itu lo gak beriman. Padahal apa saya dakwah 950 tahun, yang ikut istri saya, anak saya gak ikut. Yang ikut gak lebih dari 11 orang. Kata Nuh, saya malu sama Allah. Anda sama siapa? Coba yang lain, cari. Ya cari. Ketemulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya adalah adik-adik idolakan mulai sekarang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dari kecil sudah ditinggal bapaknya. Nabi Muhammad usia beberapa tahun ditinggal ibunya. Nabi Muhammad usia 5 tahun menggembala. Nabi Muhammad usia 12 tahun. Nabi Muhammad ikut berjualan ke Syam bersama Abu Thalib. Jadi teman-teman, jangan putus asa, adik-adik harus tetap semangat. Ikuti spirit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, belum 12 tahun, mati semua orang tuanya, tetapi dia menjadi Rasulullah, manusia pilihan. Sanggup adik-adik meniru sedemikian? Bismillah ya, adik-adik. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasul, dan pertahankan negara Republik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih penyampaiannya dari Kiai Haji Romo Ahmad Ali Hashim yang begitu gamblang, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan lebih sehari-hari dan makin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampailah kita di penghujung acara, yaitu kita akan lanjut ke doa tutup atau doa yang akan dipimpin oleh guru kita semua, yaitu Syekh Berni. Pada beliau saya rasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah lama nggak dengar suaranya Syekh Asgar. Untuk doa lah akhirnya wala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram ila wahi ikhwanihi min al-anbiya'i wa mursalin wa khutama'i syara'ihin وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا الخيرين في طريقة المنشورية العالية خاصة من أرواح إمام الطريقة والرافع الطريقة سيدنا ومولانا خواجة الشهر من مشايخ محمد يوسف الخليل وإلى ابن سيد سلطان الأولياء الشيخ مرابين الشهر الله فيصل الإسلامي عبد الفريق الله الجبراني ومعرفاني محمد ثروت الشهر الإسلامي سلطان الأولياء الشيخ المصري الشيخ محمد ناظر المكان يقول المسلم وسيدنا الجبر الرسول سيد الشيخ محمد هشام كمال وإلى أهل سيد ساداتنا وإلى أرواح أستاذنا وأستاذنا وخمر الخمر والجبال ورسوله وأهل البركة وشهداءه وشهداء كفارة وإلى أرواح إبراهيم المتقين وعلم العالمين والشهداء والصديقين. الفاتحة. Subhana rabbil a'la al-wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara pertemuan pada pagi hari ini
siang sudah selesai. Walaupun waktunya sudah 1:30, saya rasa sudah pada lapar semua dan hendaknya sudah pada dingin. Untuk itu mari kita bersama-sama mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan siang mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bala wallahi anta Allah, la ilaha illa anta. Allah, 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 wallahi anta Allah, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya jami'an nas bi yawmin la raiba fihi inna Allah la yukhliful mi'ad. Ijma' bainana wa bain habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqzatan wa manama bid dunya wal ukhra warzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahira wa batina ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinati bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tarzuqna biha min ahli taufiq wa tuballighuna biha al-hudura ila baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbal hilli wal haram wa rabbal mash'aril haram wa rabbal baitil haram wa rabbal rukni wal maqam abligh li sayyidina Muhammad bin as-salam. Allahumma yassir lana hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdal salatu wassalam warzuqna husnal khitam bi sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa bi thiqatina wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa penutup sudah disampaikan dan itu menjadi tanda bahwa acara kita sudah selesai, dan saya mengucapkan terima kasih acara dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar berkat kehadiran para hadirin semuanya dan para panitia-panitia yang sudah melaksanakan jalannya acara ini dengan lancar. Mungkin dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli